Kalian pernah bayangin nggak? Gimana jadinya kalau para pembunuh terhebat di bumi dikumpulkan, terus dilempar ke planet asing buat jadi mainan buruan alien? Itulah premis gila dari film Predators tahun ke-2010. Film ini adalah sequel dari franchise Predator yang legendaris. Disutradarai sama Nimrod Antel dan diproduseri oleh si keren Robert Rodriguez. Jadi siapin diri kalian karena kita bakal bahas alur cerita lengkapnya dari awal sampai akhir yang bikin penasaran. Film dibuka dengan adegan yang langsung bikin jantung copot. Seorang tentara bayaran bernama Royce yang diperankan oleh Adrien Brody tiba-tiba sadar kalau dia lagi terjun bebas dari langit. Setelah berhasil membuka parasutnya di detik-detik terakhir, dia mendarat di sebuah hutan lebat yang sama sekali nggak dia kenali. Tapi dia nggak sendirian. Satu persatu, orang-orang lain juga mulai berjatuhan dari langit. Ada seorang sniper cewek tangguh bernama Isabel, tentara Rusia, anggota kartel dari Meksiko, anggota Yakuza, dan bahkan seorang pria terpidana mati. Awalnya mereka saling curiga, mencoba mencari tahu siapa yang menculik mereka dan kenapa. Kecurigaan mereka mulai terjawab saat mereka menjelajahi hutan itu lebih jauh. Mereka menemukan tanaman-tanaman aneh, hewan-hewan alien yang buas, dan yang paling bikin shock saat mereka sampai di sebuah tebing tinggi. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan langit yang mustahil. Bukan cuma satu bulan, tapi beberapa planet besar menghiasi angkasa. Saat itulah mereka sadar, mereka sudah nggak lagi ada di bumi. Mereka diculik dan dibuang ke sebuah planet asing. Pertanyaannya, untuk apa? Jawabannya datang dalam bentuk teror. Mereka mulai diserang oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang sangat canggih dan mematikan. Yep, para predator. Royce dengan instingnya sebagai tentara bayaran langsung paham situasinya. Dia menyadari kalau mereka semua punya satu kesamaan. Mereka adalah para pembunuh, prajurit, dan kriminal paling berbahaya dari dunia mereka masing-masing. Mereka adalah predator di bumi. Dan di planet ini, mereka yang jadi mangsa. Mereka dipilih bukan secara acak, tapi karena keahlian mereka dalam membunuh. Ini bukan penculikan biasa. Ini adalah sebuah game preserve, sebuah arena berburu raksasa tempat para predator menguji kemampuan mereka melawan mangsi-mangsa terkuat dari seluruh galaksi. Perburuan pun dimulai. Satu persatu anggota kelompok mulai berguguran. Mereka mencoba melawan balik, tapi teknologi predator jauh lebih unggul. Senjata plasma, jubah tembus pandang, dan sensor panas membuat mereka hampir mustahil untuk dikalahkan. Di tengah keputusasaan, mereka secara nggak sengaja menemukan sebuah tempat persembunyian, bangkai sebuah kapal alien yang besar. Di dalamnya mereka bertemu dengan seorang penyintas bernama Nolan yang diperankan oleh Lawrence Fishburne. Nolan ini udah bertahan hidup di planet itu selama bertahun-tahun, mungkin puluhan musim, berburu. Dia hidup sendirian, bersembunyi di dalam kapal, dan perlahan-lahan mulai kehilangan kewarasannya. Tapi dari Nolan, mereka dapat informasi yang sangat penting. Nolan menjelaskan bahwa di planet ini ada dua suku predator yang saling bermusuhan. Ada suku predator klasik yang lebih kecil dan lebih terhormat, seperti yang kita lihat di film pertama. Dan ada suku yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih brutal yang disebut super predator. Merekalah yang menculik dan memburu kelompok Royce. Nolan juga cerita kalau para predator ini terus berevolusi. Mereka upgrade senjata dan taktik mereka setiap musim berburu. Ini menjelaskan kenapa perburuan kali ini terasa jauh lebih mematikan. Sayangnya, Nolan yang sudah lama hidup dalam kesendirian ternyata nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Dia mencoba menjebak dan membunuh kelompok Royce untuk mengambil perlengkapan mereka. Setelah pertarungan singkat yang menegangkan, Royce berhasil mengalahkan Nolan. Tapi pertemuan itu memberinya ide baru untuk bertahan hidup. Royce ingat cerita Isabel tentang seorang penyintas di film pertama, yaitu Dutch yang diperankan Arnold Schwarzenegger. Dutch berhasil selamat dengan cara menutupi tubuhnya dengan lumpur untuk menyamarkan panas tubuhnya dari sensor inframerah predator. Royce sadar
Itulah satu-satunya cara mereka bisa menyembunyikan diri. Saat mereka bersiap untuk pertarungan terakhir, sebuah pengkhianatan terjadi di dalam kelompok mereka sendiri. Edwin, yang dari awal mengaku sebagai seorang dokter biasa yang gak berdaya, ternyata punya rahasia kelam. Dia sebenarnya adalah seorang psikopat pembunuh berantai di bumi. Dia sengaja melumpuhkan Isabel dengan racun dari tumbuhan lokal, dan terungkaplah kalau dia merasa lebih nyaman berada di planet ini daripada di bumi. Dia merasa ini adalah tempatnya. Plot twist ini menunjukkan betapa berbahayanya mangsa yang dipilih oleh para predator. Di sisi lain, anggota Yakuza bernama Hanzo memutuskan untuk menghadapi salah satu super predator sendirian dalam sebuah duel pedang samurai. Ini jadi salah satu adegan paling ikonik di film ini. Dalam sebuah pertarungan sunyi yang penuh kehormatan di tengah padang ilalang, Hanzo berhasil membunuh sang predator, meskipun dia sendiri juga harus tewas. Pengorbanannya memberi waktu bagi Royce dan yang lain untuk kabur. Menyadari mereka nggak bisa menang dengan cara biasa, Royce punya rencana gila. Dia melihat ada satu predator klasik yang ditawan dan disiksa oleh para super predator. Royce memutuskan untuk membebaskannya. Tujuannya, dia berharap predator klasik ini mau membantunya. Sebagai gantinya, Royce menawarkan kesempatan bagi predator klasik itu untuk balas dendam dan juga sebuah jalan pulang. Predator klasik itu pun setuju dan mengaktifkan sistem di lengannya untuk memanggil kapal antariksa miliknya. Pertarungan epik pun terjadi antara predator klasik melawan super predator terkuat. Sayangnya, predator klasik itu kalah dan dibunuh, dan kapalnya pun diledakkan oleh si super predator sebelum Royce dan Isabel sempat mencapainya. Kini, hanya tersisa Royce dan Isabel yang terluka. Harapan mereka satu-satunya untuk pulang sudah hancur. Mereka harus menghadapi super predator terakhir sendirian. Disinilah kecerdasan Royce sebagai ahli taktik benar-benar diuji. Dia memancing si predator ke sebuah area di mana dia sudah menyiapkan jebakan. Dengan menggunakan api untuk membakar sekelilingnya, Royce memaksa sensor panas si predator menjadi kacau. Dalam kebingungan itu, Royce menyerang dengan brutal. Pertarungan berlangsung sengit, tapi pada akhirnya, dengan bantuan tembakan sniper dari Isabel yang berhasil pulih, Royce berhasil mengalahkan dan memenggal kepala super predator terakhir. Mereka menenggi, tapi perang belum usai. Film ini gak berakhir dengan happy ending mereka pulang ke bumi. Sebaliknya, saat fajar menyingsing, Royce dan Isabel berdiri di tengah hutan, lelah dan terluka, tapi masih hidup. Mereka melihat ke langit, dan apa yang mereka lihat? Parasut-parasut baru mulai berjatuhan, sama seperti mereka di awal film. Itu artinya musim berburu telah berakhir. Tapi musim berburu yang baru akan segera dimulai. Siklusnya terus berlanjut. Mereka masih terjebak di planet neraka itu, tapi sekarang mereka bukan lagi mangsa yang ketakutan. Mereka adalah penyintas, veteran dari arena berburu paling mematikan di galaksi. Film pun berakhir dengan mereka berdua berjalan menuju hutan, siap menghadapi tantangan baru yang akan datang. Sebuah akhir yang menggantung, tapi juga sangat keren dan menegaskan betapa berbahayanya dunia predator. Gimana menurut kalian? Apakah Royce dan Isabel bisa bertahan di musim berburu selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat review film seru lainnya. Terima kasih sudah nonton.